hakikat komunikasi dalam teknologi pendidikan. James E.F. Storm dalam Wijaya 2012 mengatakan komunikasi adalah proses di mana seseorang berusaha memberikan pengertian dengan cara memindahkan pesan. Menurut John R. Storm dalam Wijaya 2012 mengartikan komunikasi sebagai proses antar pribadi dalam mengirim dan menerima simbol-simbol yang berarti bagi kepentingan mereka. Jadi komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari pengirim kepada penerima melalui suatu saluran atau channel dengan tujuan tertentu yang dapat menimbulkan umpan balik atau feedback. Dalam teknologi pendidikan, komunikasi menjadikan sarana utama untuk mentransfer pengetahuan, keterampilan, dan nilai. Hakikat komunikasi dalam pendidikan adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik. Dalam proses ini, guru berperan sebagai komunikator yang menyampaikan pesan berupa materi pembelajaran, siswa sebagai komunikan, menerima, menafsirkan, serta memberikan umpan balik atas pesan yang diterimanya. Proses komunikasi pendidikan tidak hanya bersifat satu arah, melainkan interaktif dan dinamis. Guru tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga menerima respon siswa yang dapat berupa pertanyaan, komentar, ataupun hasil belajar. Interaksi inilah yang menjadikan komunikasi dalam pendidikan bersifat transaksional dan mendukung terciptanya pembelajaran yang bermakna. Lanjut ke komentar itu. Yang kedua adalah pembelajaran sebagai proses komunikasi. Pembelajaran dapat dipandang sebagai proses komunikasi karena melibatkan yang pertama adalah pengirim pesan atau disebut juga dengan komunikator. Dalam hal ini adalah guru atau sumber belajar. Yang kedua adalah pesan. Pesan adalah apa yang disampaikan oleh pengirim kepada penerima. Dalam hal ini adalah materi pelajaran atau informasi pendidikan. Yang ketiga adalah media. Media dalam komunikasi adalah alat atau wahana yang digunakan pengirim pesan untuk menyampaikan pesannya kepada penerima pesan. Yang keempat adalah penerima pesan, yaitu orang yang menerima pesan dari si pengirim pesan. Dalam hal ini adalah peserta didik. Dan yang kelima adalah umpan balik, yaitu respons dari peserta didik, baik verbal maupun non-verbal yang menjadikan indikator keberhasilan pembelajaran. Baik, selanjutnya ada integrasi teknologi informasi dalam proses komunikasi pendidikan. Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam pola komunikasi pendidikan. Teknologi informasi juga menyediakan berbagai platform pembelajaran seperti learning management system, aplikasi konferensi video, dan media sosial edukatif. Dengan adanya teknologi, siswa dapat mengakses materi, berdiskusi, dan memberikan respon kapan saja, sesuai dengan ritme belajar masing-masing. Faktor yang mempengaruhi komunikasi dalam pembelajaran yaitu keterampilan komunikasi guru. Guru harus memiliki keterampilan komunikasi tentunya yang baik ya untuk menyampaikan informasi kepada siswa dengan efektif. Yang kedua ada keterlibatan siswa. Siswa harus terlibat aktif dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan komunikasi dengan guru. Yang ketiga ada lingkungan belajar. Lingkungan belajar yang kondusif dapat meningkatkan komunikasi antara guru dan siswa. Yang terakhir faktornya yaitu teknologi. Teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan komunikasi dalam pembelajaran, seperti melalui pembelajaran media online dan aplikasi pembelajaran. Ya. Selanjutnya yang kelima adalah manfaat komunikasi dalam pembelajaran. Komunikasi yang efektif dalam pembelajaran dapat memiliki beberapa manfaat, antara lain meningkatkan pemahaman siswa. Komunikasi yang efektif dapat membantu siswa memahami materi pelajaran dengan lebih baik. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar.
Komunikasi yang efektif dapat meningkatkan memotivasi belajar siswa dan membuat mereka lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pembelajaran. Komunikasi yang efektif dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang keempat, mencapai tujuan pembelajaran. Proses komunikasi yang efektif dan efisien membantu mencapai hasil belajar dan yang optimal. Terakhir, pengembangan keterampilan siswa. Melalui komunikasi, siswa juga belajar keterampilan penting seperti berinteraksi, dialog, dan berbagai ide. Yang keenam, ada peran teknologi pendidikan dalam komunikasi pembelajaran. Teknologi pendidikan memperkuat komunikasi dalam pembelajaran melalui memperluas jangkauan. Materi dapat diakses oleh peserta didik di berbagai lokasi melalui platform daring. Yang kedua, memperkaya bentuk pesan. Materi dapat dikemas dalam bentuk teks, audio, video, animasi, dan simulasi. Yang ketiga, meningkatkan interaktivitas. Adanya forum diskusi, kuis interaktif, dan pembelajaran berbasis game. Yang keempat, memfasilitasi personalisasi. Teknologi memungkinkan pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan dan kecepatan belajar siswa. Yang terakhir, meningkatkan motivasi. Penggunaan media kreatif membuat pembelajaran lebih menarik dan mendorong partisipasi aktif siswa. Sekian. Terima kasih untuk materi. Selanjutnya